Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang dirahmati Allah, zikir merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia. Di antara fadilahnya adalah bisa lebih menenangkan jiwa dan meraih berbagai macam kebaikan yang amat banyak. Allah Ta'ala berfirman, "Fadkuruni adkurkum", yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan mengingat kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Zikir kepada Allah Ta'ala ada 3 jenis, di antaranya: pertama, zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah serta memuji, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Kedua, zikir dengan mengingat perintah, larangan, dan hukum Allah. Ketiga, zikir dengan mengingat berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah beri. Dari berbagai macam zikir, ada 5 zikir Rasulullah, bacaan kalimat mulia yang paling disukai dan dicintai Allah. Amalan ringan diucapkan, namun sangat berat pahalanya. Yang pertama, zikir lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Apakah ada kekayaan yang lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya? Zikir adalah salah satunya. Amalan ini ringan dan membutuhkan waktu yang singkat, tapi dapat mengalahkan nilai kekayaan dunia dan seisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan Allah Maha Besar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Kedua, zikir yang pahalanya lebih daripada membebaskan 10 budak. Membebaskan seorang budak mengeluarkan biaya yang besar. Amalan ini berpahala imbang dengan membebaskan 10 orang budak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, maka kalimat itu sebanding dengan pahala memerdekakan 10 budak sahaya
dan tertulis baginya 100 kebaikan, terhapus darinya 100 kejelekan. Dan kalimat itu menjadi pelindung dari syaitan pada hari itu sampai sore harinya. Selain itu, tidak seorang pun yang dapat melebihi pahala yang didapat orang yang mengucapkannya, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripadanya. Muttafaqun alaih. Ketiga, zikir yang pahalanya memenuhi timbangan amal. Pada hari akhir nanti, semua orang akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla akan amal perbuatannya. Apabila lebih berat pahalanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga, dan apabila lebih berat dosanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada amalan ringan, tidak susah diamalkan, namun berat dalam timbangan. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu setengah keimanan. Alhamdulillah itu memenuhi mizan timbangan amal. Dan subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit-langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan pada hadis lain dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahil adzim, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, zikir yang mendatangkan 1000 kebaikan dan menghapuskan 1000 dosa. Di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Semua orang mesti pernah melakukan dosa. Tapi dengan zikir ini, dosa-dosa bisa terhapus hingga beribu-ribu dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Maka seseorang yang duduk bertanya, bagaimana seseorang bisa memperoleh 1000 kebaikan? Beliau menjawab, ia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Bacaan tasbih adalah subhanallah, yang artinya Maha suci Allah. Kelima, zikir yang memberikan jalan keluar dari permasalahan dan mendatangkan rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa memperbanyak istighfar merupakan salah satu kunci rezeki. Suatu hadis yang berbunyi, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Bacaan istighfar bisa dengan membaca Astaghfirullah, yang artinya aku memohon
ampunan kepada Allah. Atau bisa membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Barang siapa mengucapkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Itulah 5 dzikir Rasulullah yang paling disukai dan dicintai Allah dengan berbagai keutamaan dan manfaat bagi yang membacanya. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.